Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Ngomongin rakit PC, cocoknya mungkin di episode kali ini kita cobain review hasil rakitan PC milik pribadi saya yang pastinya saya rakit tidak dengan sendiri. Jujur, PC ini saya gunakan untuk kepribadian saya sehari-hari, mulai dari itu editing, nge-browsing, bahkan saya gunakan untuk nge-gaming yang setiap gamenya yang saya mainkan itu sudah berhasil untuk dalam spesifikasi rata kanan. Di episode kali ini, kalau kalian lihat di depan saya udah ada beberapa komponen PC yang sudah dirakit sebelumnya menjadi satu. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa atau alasan apa saya harus membeli komponen ini untuk dijadikan rakitan PC. Kalau kalian minat di setiap komponen ini atau kalian ingin merakit PC yang sama seperti ini, untuk link pembelian sudah saya sediakan di link deskripsi. Kita disclaimer dulu. Di sini saya merakit PC menggunakan prosesor Intel. Jadi semua komponennya sudah disesuaikan untuk prosesor Intel. Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info menarik seputar teknologi dari channel Detach ini. Oke, komponen rakit PC yang pertama kali di sini adalah motherboard. Yaitu motherboardnya saya gunakan Z590 Steel Legend dari ASRock. Nah, ini dia. Untuk spesifikasi singkatnya sendiri, yang pertama ASRock Steel Legend ini udah support CPU dengan Intel Core generasi 10. Bahkan bisa support sampai dengan generasi 11 yang terbaru. Karena dia di sini menggunakan chipset Z590 yang standar ukurannya adalah ATX. Motherboard ini menggunakan soket prosesor LGA 1200. Kemudian di sisi lain, motherboard ini memiliki 4 buah slot RAM dual channel up to DDR4 senilai 4800 MHz. Dan memiliki 3 buah slot M.2 SSD. Yang pertama ada soket Hyper M.2 SSD karena untuk PCIe-nya udah dibekali dengan generasi 4.0. Dan kemudian disusul dengan 2 soket Ultra M.2 SSD. Kalau kalian lihat di sini ada tulisan Steel Legend. Jadi di sini dia menggunakan heatsink yang desainnya cukup menarik untuk memaksimalkan setiap komponen yang nanti akan panas pastinya. Dan yang terakhir untuk RGB-nya sendiri mulai dari logo S ini, terus ke bagian heatsinknya, dan di bagian kanannya Z590 Steel Legend dari ASRock ini menggunakan polychrome sync. Jadi untuk harga motherboard dari ASRock Z590 Steel Legend ini yaitu untuk harganya Rp3.399.000. Oke, kita masuk ke bagian prosesornya. Karena motherboardnya memiliki chipset Z590, jadi di sini untuk prosesornya saya menggunakan Intel Core i5 generasi 10 atau 10400F. Untuk soket LGA-nya udah disesuaikan pastinya dengan motherboard dan prosesornya yaitu LGA 1200. Singkatnya, prosesor ini memiliki 6 core 12 thread dengan kecepatan mulai dari base frekuensi senilai 2,90 GHz dan turbo frekuensinya max up to 4,30 GHz. Untuk TDP-nya memiliki daya 65 watt. Dan untuk memori tipenya DDR4 dual channel yang dapat menampung memori max sampai dengan 128 GB. Untuk harga Intel Core i5 generasi 10 atau 10400F ini senilai Rp2.038.000. Dan di sini untuk kartu grafiknya saya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1660 Ventus
Ventus XS Overclock Edition. Untuk skornya dia memiliki 1048 CUDA core, kemudian untuk VRAM-nya yaitu 6GB GDDR5 dengan memori bus 192 bit, dan yang menariknya karena ini adalah Overclock Edition-nya dengan memiliki memori bus clock-nya hingga 1830 MHz. Dari segi bentuk, karena seriesnya XS atau extra small, jadi lebih kecil ukurannya dibandingkan GTX 1660 Ti, yang pastinya dilengkapi dengan dual fan, dan di bagian belakangnya ada black plate yang memberikan kesan menarik. Oh ya, satu lagi dia memiliki heatsink yang memakai satu buah heat pipe dari memanjang bawah sampai dengan ke atas. Dan untuk harganya sendiri yaitu senilai Rp7.450.000. Kita lanjut untuk penyimpanan sistemnya. Di sini saya menggunakan M.2 SSD NVMe XPG SX8200 Pro dari Adata dengan penyimpanan yang bagi saya udah cukup, yaitu 512GB. Dan untuk penyimpanan multimedia atau yang terbilang multimedia mungkin dan game, atau yang terbilang dengan rare file, saya menggunakan harddisk Seagate Barracuda, yaitu dengan penyimpanan 1TB. Untuk harga, jadi Adata XPG SX8200 Pro NVMe ini dengan ukuran 512GB yaitu dibanderol dengan harga Rp1.200.000. Dan untuk harddisk Seagate Barracuda dengan penyimpanan 1TB yaitu sekitar Rp665.000. Kemudian untuk RAM-nya di sini saya menggunakan Vengeance RGB Pro SL dari Corsair. Untuk penyimpanannya sendiri yaitu 2x8GB atau 16GB dengan kecepatan 3600 MHz dengan desain yang pastinya RGB. Untuk varian warna tersedia warna hitam dan warna putih. Untuk harga yang saya beli yaitu sekitar Rp1.943.000. Kemudian untuk PSU atau power supply-nya yang saya pakai di rakit PC kali ini yaitu series Black Widow dari First Player yang memiliki daya senilai 500 watt yang udah bersertifikasi 80 plus bronze. Harga dari power supply Black Widow 500 watt dari First Player ini adalah Rp580.000. Mohon maaf kalau di sini tidak ada kotaknya karena ini adalah punya rakitan PC yang lama. Pastinya nggak lengkap sebuah PC tanpa sebuah bantuan kipasnya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan RF120fs LED fan dari Deepcool. Dengan desain LED fan, untuk per packagingnya sendiri dilengkapi dengan 3 buah fan dengan 1 buah fan hub. Kalau kalian lihat di sini saya menggunakan fan-nya, dari bagian depan terdapat triple fan, di bagian belakang atas ada single fan, dan di bagian belakang terdapat single fan juga. Untuk harga per boxnya dari RF120fs Deepcool ini yaitu Rp191.000. Jadi karena sebenarnya saya membeli dua kotak, jadi mendapat 6 kipas dan 2 fan hub, jadi yaitu totalnya Rp382.000. Oke, pada rakit PC kali ini saya nggak menggunakan fan atau cooling dari prosesornya yang telah disediakan. Saya di sini menggunakan Master Liquid ML240L V2A RGB sebagai nilai plus penurun demam atau panas si prosesor itu. Master Liquid ini dilengkapi dengan dual fan yang memiliki RGB yang cukup menarik dari RGB biasanya, dan juga RGB yang tersedia di bagian cover water blocknya. Yang pasti RGB-nya diatur menggunakan software yang dapat disinkronkan dari motherboard. Alasan saya memakai Master Liquid dari Cooler Master ini karena di sini udah menggunakan generasi ketiga untuk teknologi dual chambernya yang lebih bagus dari sebelumnya untuk pengoptimalan pembuangan panas dari prosesornya sendiri. Dan juga tersedianya controller dari ARGB-nya sesuai keinginan. Di sini saya letakin di bagian belakang sini untuk controllernya. Yang pastinya Master Liquid ini udah support LGA 1200. Dan untuk harga pembeliannya sendiri untuk saat ini sekarang yaitu sekitar Rp1.089.000. Dan untuk komponen terakhir dari rakit PC kali ini yaitu adalah case-nya. Yang saya gunain yaitu Cobalt CGX7 Tempered Middle Tower dari Vantage. Selain memiliki desain yang menarik dan elegan,
Dia memiliki dimensi 600 x 215 x 550 mm. Yang standar ukuran untuk motherboardnya bisa ATX ataupun MATX, yang penempatannya miring dari mulai motherboardnya hingga komponen lainnya. Untuk penutup sampingnya berbahan kaca kanan kiri atau tempered glass. Jadi case Vantage CGX 7 Cobalt Middle Tower ini dibanderol dengan harga sekitar Rp1.935.000. Oke, inilah dia hasil dari rakitan PC Intel Core i5 generasi 10 atau 10400F. Jadi kalau kalian lihat di sini, karena kita menggunakan casing Vantage CGX 7 Cobalt Middle Tower, jadi untuk semua komponennya mulai dari motherboard hingga komponen lainnya juga miring, kecuali PSU atau power supply-nya. Untuk harga semuanya yaitu Rp18.730.000. Kalau kalian minat dengan semua komponen yang ada di sini ataupun kalian ingin merakit PC mirip seperti ini, untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di deskripsi. Mohon maaf kalau nggak ada dokumentasi ataupun cara rakitan PC-nya, karena sebenarnya PC rakitan ini dibantu oleh abang saya yaitu Rizky Riantoni. Kalau kalian penasaran, sosial medianya akan saya cantumkan di deskripsi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini tidak bermanfaat, silahkan dislike video ini. Jika ada kesalahan kata atau informasi mengenai review kita kali ini, saya mohon maaf. Saya David, tetap jaga kesehatanmu. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.